Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, tempat di mana kita bisa membahas tentang info-info terkini menyangkut bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Natisarasia, pengajar di LSPR Faculty of Business. Nah Sobat Biskom, siapa yang dari kita tidak mengenal Canva? Pasti hampir semua dari kita pernah menggunakan Canva, entah itu untuk menyiapkan materi presentasi, materi pengajaran, untuk materi konten sosial media, dan lain-lain sebagainya untuk persiapan-persiapan pekerjaan dan juga pendidikan. Nah, hari ini Biskom Podcast kebetulan kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa, Country Manager for Canva Indonesia di sini hadir Mbak Stefani Harley. Apa kabar Mbak? Baik, Mbak Catherine. Terima kasih sudah hadir di LSVR, di Abiscom Podcast. Ya, terima kasih juga telah mengundang Kanva di sini. Senang sekali kami bisa hadir di sini hari ini. Ya, nah hari ini Sobat Biskom kita akan membahas tentang sepak terjang Canva nih. Bagaimana Canva semakin berkembang, kita semua tahu rasanya hampir tidak ada hari yang kita tidak menggunakan Canva, Mbak Stefani. Bagaimana juga kita ingin mendengar strategi apa sih supaya untuk tetap bertahan dan makin berkembang. Kita juga akan nanti mengupas tentang bagaimana Canva menyambut teknologi AI. Gitu ya. Terus kita juga akan membahas siapa-siapa saja yang bisa sebenarnya mengoptimalkan fungsi kegunaan dari Canva itu. Kita mulai dari pertanyaan yang paling basic. POV Country Manager untuk Canva di Indonesia. Bagaimana sih Canva itu melihat Canva global, melihat Indonesia sebagai pasar strategisnya? Apa sebenarnya Indonesia ini dilihatnya sebagai apa? Gitu. Ya, pertanyaan yang menarik sekali gitu ya. Kalau misalnya kita tanya sebenarnya dari POV Global melihat Indonesia Mm-mm. itu seperti apa gitu ya. Indonesia itu adalah salah satu negara dengan pertumbuhan digital ekonomi yang paling pesat di Iya. dunia, seperti yang kita tahu ya. Mm-mm. Dan selain itu Indonesia juga memiliki UMKM yang populasinya sangat besar, Mm-mm. di mana UMKM ini juga sangat bergantung terhadap tools yang simple gitu, karena kan Mm-mm. mereka apa-apa harus sendiri gitu Iya. kan. Dan selain dari itu juga kami melihat kreativitas di Indonesia ini luar biasa dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam segmen. Mm-mm. Salah satunya UMKM, pengajar, guru dan Mm-mm. murid gitu Mm-mm. kan, dan juga banyak professional workers gitu. Iya. Nah, mungkin menambahkan dan cerita sedikit juga, kalau kita lihat dari sisi Canva, Indonesia merupakan market ketiga terbesar di Oh, dunia iya. gitu. Jadi menjadikan Canva merupakan salah satu market yang paling strategis. Mm-mm. Selain itu juga Canva berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dalam jangka waktu panjang. Mm-mm. Kenapa? Karena memang kalau saya sambungkan ya Mbak Catherine antara Indonesia dan misi Canva. Mm-mm. Misi Canva itu kan memberdayakan dunia untuk bisa mendesain. Oke. Dan di Indonesia sendiri yang kami lihat Mm-mm. adalah masyarakat Indonesia juga sangat memberdayakan atau menggunakan teknologi Mm-mm. untuk membantu aktivitas atau kegiatan mereka sehari-hari. Mm-mm. Karena banyaknya UMKM Iya, tersebut iya. gitu salah satu Mm-mm. contohnya. Jadi di sini kami melihat ada kedekatan antara misi Canva dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat Indonesia setiap harinya. Jadi kalau memang misi Canva ingin memberdayakan desain dan ingin memberdayakan melihat bagaimana teknologi membantu masyarakat, membantu orang untuk bisa mewujudkan idenya dan mengubah hidupnya, Mm-mm. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling dekat dengan hal tersebut Iya, gitu. iya. Jadi karena itulah dari Canva sendiri melihat Indonesia sebagai pasar yang penting gitu ya, dan juga menjadi salah satu prioritas untuk Canva dari sisi global. Oke, Seperti itu. menarik. Beberapa kali sempat disebut UMKM nih. Kita semua tahu bahwa UMKM itu salah satu tonggak perekonomian di Indonesia. Ya, judulnya aja menengah, kecil menengah gitu ya. Tapi sebenarnya kontribusinya sama sekali tidak kecil. Nah, bagaimana sih Canva itu melihat apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan UMKM sehingga mereka tuh makin berkembang dan melihat bahwa kalau kita bicara tentang UMKM kan banyak sekali sektor ya. Pasti banyak sekali tantangan-tantangannya tuh di lapangan. Apa yang menjadi harapan dan juga menjadi tantangan dari Canva sendiri untuk makin mendekatkan ke para pelaku UMKM ini. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita bicara soal UMKM di Indonesia, UMKM merupakan salah satu segmen yang sangat besar gitu kan. Dan kita bisa bilang UMKM itu adalah penggerak roda ekonomi di negara kita. Jadi saat UMKM bertumbuh, UMKM naik kelas gitu kan, kita juga melihat bagaimana ekonomi kita, negara kita juga ikut
tumbuh bersamaan gitu. Karena itu disinilah Canva hadir karena kami melihat sebetulnya UMKM itu memiliki potensi yang sangat besar. Ya. Cuma masalahnya yang sering kali menjadi kendala atau tantangan dari para pelaku UMKM ini adalah kan mereka apa-apa harus melakukannya sendiri. Jadi mereka sambil berjualan, mengembangkan bisnis, tapi mereka harus menjadi mikirin customer branding support, juga. mikirin branding juga, gitu kan. Jadi orang finance juga, Bener. gitu. Jadi buat UMKM ini waktu itu sangat berharga dan waktu itu sangat-sangat terbatas karena bayangkan satu orang harus melakukan Bener. tanggung jawab yang mungkin harusnya dilakukan oleh 10 atau 20 orang seperti itu. Dan Canva di sini hadir untuk membantu menjawab tantangan tersebut gitu. Bagaimana supaya para pelaku UMKM ini apabila mereka mau membuat desain atau membuat bahan materi untuk pemasaran produknya gitu, mereka tidak perlu belajar tools yang cukup complicated gitu rumit. kan, yang rumit, tidak perlu memiliki keterampilan atau skill khusus, pelatihan khusus. Dan Canva hadir dengan menyediakan tools yang bisa dibilang sangat mudah dipakai gitu, relatif lebih mudah untuk dipakai untuk orang-orang yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu punya pengetahuan atau skills di bidang teknologi atau desain yang dalam gitu ya. Jadi kita hadir untuk membantu hal tersebut. Dan tadi mungkin kalau dilihat sekarang dengan adanya era AI juga, Canva turut menghadirkan AI gitu ya, karena kami melihat AI menjadi partner atau alat bantu yang bisa sangat membantu untuk membuat proses desain tersebut menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Seperti itu. Sudahlah memudahkan gitu kan ya, terus kemudian berkolaborasi dengan perkembangan teknologi AI, ya why not gitu. Oke, kalau kita pernah nih saya membaca tentang Canva tuh sering sekali menyebut tentang truly local. Apa sih sebenarnya yang ingin dibawa oleh Canva, yang ingin disuarakan oleh Canva mengenai truly local ini? Iya, menarik. Jadi truly local itu sebetulnya konsep yang baru-baru ini hadir gitu ya. Jadi mungkin kalau Mbak Katrin tahu Canva memang sudah ada cukup lama gitu ya, dan memang secara produknya secara organik mulai diterima gitu oleh berbagai macam negara, masyarakat di berbagai macam negara. Nah, kalau saya lihat definisi truly local itu sendiri itu sebenarnya bagaimana kita mengimplementasikannya gitu di Canva Indonesia. Langkah pertama, kalau kita mau membuat produk yang truly local, produk tersebut harus dibuat oleh orang yang mengerti masyarakat Indonesia. Dan tidak ada yang lebih mengerti masyarakat Indonesia lebih baik dibandingkan orang Indonesia tersebut sendiri. Gitu. Jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah membentuk tim lokal di Indonesia. Gitu. Jadi Canva membentuk lokal tim. Dan ini juga mungkin saya sambil sharing sedikit gitu ya. Tim di Indonesia sendiri mungkin kalau bisa dibilang dari sebelum saya join mungkin tahun 2024 dibandingkan dengan sekarang tahun 2026 itu sudah bertumbuh 4 kali lipat dari sisi lokal timnya gitu. Dan itu menunjukkan bagaimana komitmen Canva untuk benar-benar membuat produk yang tidak hanya translated itu bahasa, tapi juga memang secara produk, desain, dan experience memang sudah disesuaikan dengan behavior orang-orang Indonesia seperti itu. Dan tadi mungkin kalau kita bicara truly lokal, kita melihatnya mungkin dari berbagai macam angle ya Mbak Katrin. Jadi yang pertama, truly lokal when people are actually learning. Jadi cara belajar yang truly lokal, karena mungkin sebagian besar dari pengguna Canva juga kan datangnya dari segmen pendidik dan murid gitu ya. Jadi bagaimana kami bisa menyesuaikan tools yang ada di Canva dan materi-materi yang ada di Canva agar sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi kita juga bekerja sama dengan Kemendikbudrismen gitu kan, kita juga mapping kurikulumnya, materi-materi yang ada di Canva agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini di negara kita. Yang kedua, kita juga ngelihat truly lokal dari sisi cara kerja orang Indonesia. Itu kan kalau orang Indonesia mungkin agak berbeda dengan negara lain. Punya ciri khas, betul. Salah satu mungkin yang paling mudah dinotis adalah semua orang di Indonesia kemana-mana bawa smartphone. Gitu ya. Dan sebagian besar pekerjaan itu pasti melalui diselesaikan melalui smartphone gitu kan, tidak melalui WhatsApp gitu kan, email dan seterusnya. Jadi secara produk pun Canva nggak bisa hanya menyediakan produk yang hanya melalui web. Karena untuk orang Indonesia ya semuanya memang secara pekerjaan ya it's very normal gitu buat mereka untuk melakukan pekerjaan itu melalui smartphone. Dan selain dari itu juga mengingat karena kalau pekerjaan itu dilakukan di smartphone gitu kan, people are doing it on the go gitu kan sambil bepergian gitu kan. Jadi mungkin ada kalanya juga secara koneksi gitu mungkin tidak stabil, karena itu juga Canva menyesuaikan produknya di mana kita menghadirkan Canva offline. Karena kan kalau enggak mungkin
lumayan bete ya, udah bikin desain capek-capek, lalu tiba-tiba misalnya koneksinya Iya. hilang gitu. Nah itu juga salah satu bentuk kami mengadaptasi produk kami melalui truly local concept. Kemudian yang ketiga juga kami melihat truly local ini juga dari sisi bentuk membentuk truly local community Oke, gitu. Jadi komunitas ya. betul, karena mungkin kalau kita lihat Canva itu hanya sebuah tools gitu ya. Jadi Betul. kalau misalnya hanya Canva saja, tidak ada kreator, tidak ada kolaborasi misalnya dengan pemerintah gitu kan, ya nggak akan ada yang pakai gitu. Jadi toolsnya tidak akan bisa menghasilkan misi yang ingin dicapai, yaitu memberdayakan semua orang untuk mendesain. Karena itu jadi Canva hadir dalam komunitas juga gitu ya. Kami juga banyak bekerja sama dengan kreator-kreator yang ada di Indonesia. Kami memiliki lebih dari 700 kreator dan juga 380 kanvasador gitu kan, yang selalu memberikan masukan, dan juga kami juga banyak bekerja sama dengan pemerintah gitu. Jadi Mau nggak mau ya. mau nggak mau, karena memang untuk membangun untuk membangun dan membantu memberikan awareness dan pendidikan gitu ya untuk masyarakat, ya cara paling efisiennya memang melalui komunitas yang sudah dibangun oleh pemerintah juga. Gitu. Tadi dengar sekilas kanvasador. Kanvasador apa itu? Boleh kita tahu sedikit apa sih kanvasador? Siapa ini kanvasador? Apakah ini Canvas Ambassador? Is that correct? Betul, kanvasador itu singkatan dari Canva Ambassador. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia kita menyebutnya Duta Canva. Duta Canva. Betul, Duta Canva. Di mana Duta Canva ini adalah sebenarnya masyarakat biasa gitu kan, tapi mungkin mereka memang dalam kesehariannya cukup banyak menggunakan Canva untuk proses kerjanya gitu, untuk mendesain, dan mereka juga memberikan kontribusi positif untuk komunitas. Jadi bentuk positifnya seperti apa? Paling mudah, banyak dari mereka yang dengan sukarela memberikan pelatihan atau training gitu, dan banyak dari mereka adalah ibu rumah tangga. Jadi saling empower, woman empower woman gitu ya. Menarik sekali. Nah, tadi perjalanan sekarang jumlah tim ya Canva Indonesia meningkat 4 kali lipat gitu kan ya. Pasti perjalanannya nggak segampang itu kan ya. Kita tahu kelihatan wow gitu. Ada nggak sih milestone atau tonggak-tonggak tertentu dari perjalanan Canva sekian tahun di Indonesia, Canva Indonesia khususnya? Ada nggak yang bisa di-share ke kita? Yap. Mungkin kalau misalnya dilihat dari sisi tonggak sejarahnya mungkin ya, milestones yang paling pertama dan paling penting itu adalah saat Canva membentuk tim di Indonesia dan menghadirkan lokal tim di sini. Karena kan sebelumnya mungkin secara produk itu didesain dan dibuat globally gitu kan, tapi bagaimana Canva bisa hadir membentuk tim lokal di Indonesia itu merupakan salah satu tonggak sejarah yang paling penting. Kemudian setelah ada timnya, apa nih yang dilakukan berikutnya begitu kan. Jadi setelah ada tim di Indonesia, tentu kami memiliki lebih banyak konteks gitu ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan template-template yang tersedia di Canva gitu kan, agar bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan disitulah kami mulai membangun kreator gitu kan, komunitas kreator, mulai melakukan mulai membuat template-template yang memang sesuai dengan masyarakat Indonesia, sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Mungkin salah satu contoh yang paling umum gitu ya, misalnya contohnya untuk ucapan Lebaran gitu kan, itu kan it's a local moment gitu kan di Indonesia, dan itu kami menyesuaikan banyak sekali template-template di Canva supaya bisa merayakan lebih banyak momen-momen nasional tersebut. Itu yang kedua milestones-nya. Dan yang ketiga adalah kami terus menyesuaikan produk di Canva sendiri gitu ya, karena kan memang secara produk kita mau memastikan kalau pengguna-pengguna di Indonesia bisa menggunakan produknya dengan mudah ya. Salah satu caranya adalah misalnya dengan mengintegrasikan Canva dengan metode pembayaran yang memang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Kita tahu masyarakat Indonesia mungkin tidak banyak yang memiliki kartu kredit gitu ya. Jadi kalau hanya kartu kredit saja tentu akan terbatas gitu aksesnya. Lalu kita mengintegrasikan dengan e-wallet gitu kan. Jadi metode pembayarannya pun juga kita sesuaikan dengan metode pembayaran yang banyak di Indonesia. Lalu milestones yang ketiga yang paling penting juga adalah tadi untuk membangun komunitas dan partnerships. Intinya adalah bagaimana kita membangun suatu ekosistem gitu kan, di mana Canva bisa lebih menjangkau lebih banyak orang gitu, dan bisa
bermanfaat untuk lebih Iya. banyak masyarakat yang ada di Indonesia Oke, sendiri. menarik sekali sih. Maksudnya Canva ini adalah produk global. Kemudian ada Canva Indonesia yang dimana semuanya seperti di customize harus harus match nih dengan kebutuhan Indonesia, harus match nih dengan profil pengguna Canva di Indonesia. Bicara pengguna Canva itu tadi kan bisa bermacam-macam ya, ibu rumah tangga, anak sekolah, anak kuliah, siapapun lah, content creator. Bisa digambarkan nggak sih kalau bagaimana Canva Indonesia menggambarkan si segmen pengguna Canva sendiri di Indonesia tuh seperti apa? Range-nya, apa namanya, kekayaan macam-macam segmennya, gimana tuh, Mbak? Iya, menarik, Mbak Catherine. Jadi kalau kita bicara soal pengguna Canva sendiri, bisa saya bilang mungkin ada 2 segmen terbesar Mhm, yang kita lihat, ya, di Indonesia. Yang pertama itu UMKM, oke, memang karena secara populasi pun juga UMKM ini adalah salah satu yang paling besar ya, ya, pengusaha. Biasanya mereka menggunakan Canva untuk membuat marketing material gitu kan. Kemudian segmen kedua yang terbesar itu adalah pendidik. oke. Jadi banyak sekali yang menggunakan, Dosen, guru, guru, dosen, dan guru mhm, yang menggunakan Canva dan murid-murid juga, mhm, untuk kegiatan belajar mengajar betul, gitu ya, jadi ya, untuk classroom, mhm, seperti itu. mhm, Jadi saya bisa bilang itu 2 segmen yang paling besar. Untuk pendidikan sendiri kita juga udah ada kolaborasi dengan Kemendikbudrismen dan saat ini kita memiliki lebih dari 18,9 juta guru dan murid yang sudah terhubung, dengan Canva 18 juta melalui lebih, belajar.id. ya, that's why ya, no wonder tuh 3 pengguna terbesar di dunia ada di Betul. Indonesia. Wah, menarik sekali dan makin ke depan tentunya makin banyak challenge tapi juga akan banyak sekali opportunity. Nah, Sobat Diskom, kita saking asiknya, tapi kita harus break dulu nih. Jangan lupa tapi ya untuk like, subscribe, komen supaya podcast ini makin menarik, makin bisa mendatangkan bintang-bintang yang makin banyak bisa memberi kita knowledge, insight. Tapi kita break dulu, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan obrolan yang lebih hangat lagi. Every leader's journey begins with one simple decision: the decision to keep growing. True leadership isn't only about guiding others, it's about leading yourself toward your best version. In the rush of daily routines, sometimes one message can take us back to where it all began. LSPR Postgraduate Program, the place that shaped who he is today. Today, he shares his story, how every challenge back then shaped his way of thinking, his way of leading. Studying at LSPR postgraduate program not only taught me to think like a communicator, but also to lead and inspire as one. And just like a full circle, the inspiration he once received now finds its way back to others. There's always a place that reminds us why we started, a place that brings dreams and purpose back to life. In that room, he faced more than questions. He faced himself. The same watch, the same man, but a different chapter. So, are you ready to level up again with LSPR Postgraduate Program? Because at LSPR Postgraduate Program, leaders never stop growing. Oke, Sobat Diskom, jumpa lagi bersama kami berdua di sini masih ngobrol tentang yang menarik nih tentang Canva Indonesia. Apa sih yang mengejutkan tentang fenomena di Indonesia ini sebenarnya ada nggak yang bisa di-share? Kan pastinya Indonesia dengan segala uniqueness-nya, keberagamannya, banyak sekali story-story yang mungkin Mbak Stefani sebagai country manager ingin berbagi dengan kita di sini. Iya, iya, menarik banget, Mbak Catherine. Jadi mungkin ada 2 hal yang, aku mau sharing dan mau cerita. Yang pertama mungkin dari sisi, yang paling mengejutkan gitu kan saat bergabung dengan Canva Indonesia, saya sama sekali tidak membayangkan kalau pengguna Canva atau desain yang dibuat di Canva itu sebanyak itu. Ya. Jadi dalam
1 tahun di 2025 itu ada lebih dari 1 miliar desain yang 1 dihasilkan. miliar desain. 1 miliar desain itu mungkin sekitar 3 juta ya per Iya, harinya. iya, Jadi iya, iya. luar biasa Iya, dari sisi iya. kreativitas masyarakat Indonesia. Heeh. Dan kalau kita gali lebih dalam, desain-desain ini tuh sebetulnya apa gitu kan? Karena Mm-mm. memang Canva itu kan identik dengan desain gitu. Jadi Mm-mm. mungkin kalau orang membayangkan Canva paling sosial media gitu kan, atau Mm-mm. marketing post. Mm-mm. Tapi saya punya satu cerita yang sangat menarik Apa tuh? Apa dari tuh? Canva. Kita gitu. nggak sabar dengar nih. Iya, Sobat Diskon. jadi saat kita ngobrol dengan komunitas gitu kan, guru-guru duta Canva, kita menemukan satu cerita yang datang dari Lubuk Terap, SDN Lubuk Terap SDN lebih terap. di Indonesia. Itu di Riau kalau nggak salah. Iya. Jadi ada satu guru SD, Mm-mm. bayangkan guru SD, Ibu Setiawati namanya, dan dia membagi ceritanya bagaimana dia membuat suatu aplikasi. Bayangkan guru SD bisa membuat aplikasi Mm-mm. tanpa skill coding Mm-mm. melalui Mm-mm. Canva Code Oke. gitu. Iya. Aplikasi yang dibuat ini apa sih sebetulnya? Jadi dia membuat satu aplikasi yang sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Mm-mm. Jadi dia membuat aplikasi untuk mengingatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, rutin berolahraga gitu. Dan tools ini dia buat dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah. Jadi nanti di rumah orang tuanya diharapkan untuk memasukkan kegiatan anaknya hari ini ngapain aja, jam berapa ngapain. Dan hasilnya dari situ bisa di-track. Jadi bisa dilihat kan ada kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu kan. Dari situ ternyata tadinya produk tersebut atau program tersebut hanya dia buat untuk sekolah dia, untuk kelasnya dia. Tapi ternyata karena banyak guru dan sekolah melihat wah ini bagus sekali gitu kan. Akhirnya bahkan sampai dipakai lebih dari 2.200 orang tua yang menggunakan tracker tersebut yang dibuat oleh Ibu Setiawati ini gitu. Dan yang paling menarik adalah hasilnya gitu, karena ternyata dari situ jadi mulai kelihatan nih pola anak-anak ini apakah memang sudah menuju kebiasaan yang sehat atau tidak gitu. Dan karena mungkin memang sudah di-track gitu kan dan sudah diingatkan gitu kan, jam segini harus bangun dan jam segini harus olahraga. Hasilnya ternyata lebih dari 76% dari siswa jadi terbiasa untuk bangun pagi, dan lebih dari 67% itu sudah terbiasa untuk berolahraga. Bayangkan mungkin kita udah mulai malas olahraga gitu, anak ini jadi terbiasa untuk diingatkan untuk selalu berolahraga. Dan ini menunjukkan bagaimana Canva ternyata tidak hanya digunakan untuk desain, tapi juga bisa digunakan untuk membiasakan siswa-siswa gitu kan dari usia yang sangat dini untuk mengadopsi kebiasaan hidup yang sehat, kebiasaan yang baik gitu. Dan ini melibatkan tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga karena orang tua terlibat. Jadi bagaimana ini bisa kebiasaan ini diterapkan bahkan di luar lingkungan sekolah itu sendiri. Iya. Gitu. Makanya nggak heran kalau makin ke sini kita sebagai orang Indonesia juga memanfaatkan Canva nggak cuma sebagai tools untuk membantu kita desain secara visual, tapi juga komunikasi nih, Sobat Diskon, bener nggak? Betul. Itu kan hal yang simple tapi nice banget gitu, hal yang simple. Apa sih kebiasaan hari-hari yang harus dilakukan bangun pagi, dan luar biasa sih, salut untuk Ibu Setiawati. Betul, Ibu Setiawati dari SDN 001 Lubuk Terap. Iya, dan Mungkin kalau pastinya akan banyak sekali cerita-cerita ya, orang Indonesia banyak sekali yang kreatif, banyak sekali yang luar biasa. Teknologi itu disambut dengan curiosity yang tinggi gitu ya, dengan sukacita. Apalagi kalau sekarang kita udah mulai banyak bicara tentang AI nih, gitu. Bagaimana sih Canva sendiri melihat perkembangan AI itu nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia secara global. Bagaimana Canva Indonesia melihat itu, dan opportunity apa yang bisa membuat semakin optimal kita, semakin besar kita. Bagaimana Canva melihat perkembangan AI lately? Iya, pertanyaan yang cukup banyak selalu ditanyakan gitu ya setiap kali kita ada forum dengan komunitas gitu. Jadi mungkin satu hal yang aku mau ulangi dan tekankan juga. Jadi mungkin cara kita melihat AI. AI itu hadir untuk membantu. Bukan untuk menggantikan. Karena memang pada dasarnya semua ide, semua gagasan, semua kreativitas itu di belakangnya pasti ada manusianya gitu ya. Jadi AI ini adalah sebuah tools untuk membantu kita mengerjakan sesuatu menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Kalau dari sisi Canva sendiri itu juga tidak menggantikan misi kami untuk memberdayakan desain, memberdayakan semua orang untuk mendesain. Tapi justru misi
AI ini hadir untuk membantu mempercepat karena kan mungkin tadinya proses desain kalau menggunakan manual gitu mungkin bisa memakan waktu beberapa menit meskipun sudah mudah gitu ya dengan template, tapi dengan adanya AI bahkan proses yang sekian menit ini bahkan mungkin bisa dipotong jadi lebih cepat lagi gitu. Jadi AI membuat proses menjadi lebih efisien gitu. Ya, terus kemudian kalau kita bicara soal AI di digital era saat ini gitu ya, mungkin aku bisa bilang AI itu udah bukan menjadi suatu pembeda lagi antara tool satu yang sama yang lain, karena memang semua kan sudah menghadirkan AI gitu ya. Jadi bagaimana Canva bisa stay relevan juga di era AI ini gitu ya. Salah satunya adalah karena kita melihat keunggulan Canva adalah Canva itu menyatukan proses desain di dalam satu tools. Jadi untuk proses ideasi, untuk proses desain prosesnya, bahkan kalau misalnya untuk mau kolaborasi gitu kan, aku mau minta inputnya dari Mbak Catherine nih, itu juga bisa dilakukan di aplikasi Canva gitu. Jadi pengguna tidak harus berpindah-pindah atau menggunakan berbagai macam platform. Itu menjadi salah satu keunggulan nyata. Dan yang paling penting juga adalah kami memiliki komunitas yang sudah kami bangun juga bersama berkat dukungan yang luar biasa dari para Canvasador dan kreator. Tadi mungkin balik lagi AI itu kan hanya sebuah alat gitu kan, pada akhirnya juga ide-ide atau mungkin untuk bagaimana membuat produk yang menjadi lebih lokal itu tetap butuh dukungan dan keterlibatan dari manusia gitu. Dan masukan-masukan inilah gitu ya yang kami selalu dapat feedback, masukan dari community. Kita punya yang namanya close the loop di Canva. Jadi intinya Canva mendengarkan dari komunitas bagaimana masukan-masukan supaya membuat Canva menjadi produk yang lebih baik, dan inilah yang membuat kami jadi bisa terus berkembang dan terus bersaing di era AI saat ini. Pernah dengar nih tentang campaign-nya, boleh nggak sih cerita bagaimana sih Canva Indonesia ini punya campaign yang menarik ya? Kalau didengar eye catchy banget, coba Mbak di-share deh ke kami. Iya, jadi mungkin kalau mungkin nonton TV gitu kan atau denger YouTube, sempat denger jingle terbarunya Canva gitu kan, yang kebetulan kita juga kolaborasi dengan King Nasar dari lagunya Seperti Mati Lampu. Lagunya mungkin udah pada familiar ya gitu ya. Jadi nama campaign-nya itu adalah Nyatain di Canva. Nyatain di Canva. Dan sesuai dengan namanya sebetulnya kalau kita bicara soal tagline-nya atau nama campaign-nya nyatain. Gitu. Nyatain itu bisa punya dua arti, Mbak Catherine kan ya. Jadi bisa artinya menyatakan, artinya menyampaikan, atau bisa juga artinya nyatain, membuat menjadi nyata. Gitu. Dan sebetulnya konsep atau ide dari campaign terbaru kami itu memang sangat berhubungan dengan dua terms tersebut, gitu ya. Jadi idenya sebenarnya tentang apa sih, gitu? Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan, gitu kan, dari Nyatain di Canva ini adalah pesannya adalah kami ingin mengajak untuk semua masyarakat di Indonesia, karena semua kan pasti punya ide, dan kami percaya bahwa semua ide-ide tersebut itu layak untuk diwujudkan. Cuma kadang-kadang kita punya banyak keterbatasan mungkin dari rasa takut gitu kan, keterbatasan waktu, keterbatasan mungkin tidak tahu bagaimana cara memulainya gitu ya. Dan campaign ini hadir untuk mengajak masyarakat Indonesia gitu kan pada umumnya untuk bisa mengambil langkah pertama untuk mengatasi ketakutan tersebut gitu. Jadi bagaimana kita mengambil langkah pertama dan berani untuk membuat ide tersebut jadi nyata. Bagaimana caranya? Dengan menyatakan ke Canva. Jadi cukup disampaikan saja idenya apa yang ingin dilakukan. Misalnya, saya pengen bikin usaha ayam geprek tapi nggak tahu misalnya cara bikin posternya. Tinggal dinyatain aja di Canva gimana sih cara desain poster buat misalnya menu ayam geprek gitu. Jadi cukup dinyatakan aja di Canva untuk membuat ide menjadi nyata. Sampaikan ke Canva. Betul. Nanti akan dibantu oleh Canva. Betul. Untuk mewujudkan. Siapa sebenarnya yang terlibat nih? Segmen-segmen mana saja nih yang akhirnya nyatain ini sangat helpful. Ada nggak Mbak itu membuat suatu catatan tersendiri? Selain mungkin pastinya guru tadi ya, UMKM, ada lagi nggak sih? Nah ya, jadi yang membuat campaign ini sangat spesial untuk kami ya, tim Canva yang ada di Indonesia, itu adalah karena campaign ini hadir dari real stories yang kami dengar dari para community gitu. Jadi kita kan melihat, kita juga sering ngobrol gitu kan sama komunitas kita, pengguna kita gitu kan. Ada UMKM, ada guru, ada office worker gitu kan, yang paling besar, paling banyak. Dan
kita selalu bertanya sebenarnya kendala yang selama ini dihadapi saat menyampaikan ide atau dalam bekerja itu apa saja sih gitu. Dari situlah, dari cerita-cerita tersebutlah akhirnya lahir campaign ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sempat menonton iklannya gitu ya, itu menceritakan bagaimana rata-rata misalnya penjual gorengan misalnya dia nggak tahu gimana cara bikin packaging yang bagus gitu. Ini kita angkat memang dari cita-cita nyata. Kenapa? Karena kami tidak hanya ingin membuat sebuah marketing campaign yang kedengaran bagus aja gitu ya, tapi sebenarnya kita ingin memberi pesan yang lebih mendalam dari itu gitu. Kita ingin menunjukkan kepada semua masyarakat di Indonesia kalau kalian tuh tidak sendirian loh gitu. Jadi masalah ini tuh bukan apa saya aja nih yang menghadapi ini gitu, tapi masalah ini dihadapi oleh banyak orang, banyak cerita-cerita yang lahir dari komunitas juga yang sama. Dan yang paling penting adalah kreativitas itu dimiliki oleh semua orang gitu. Itu juga yang ingin kita sampaikan dan kita ingin agar semua masyarakat Indonesia sadari ide dan kreativitas itu milik semua orang, dan untuk mewujudkannya itu tidak perlu memiliki suatu desain skill yang khusus gitu. Jadi semua orang bisa mewujudkan idenya gitu, dengan salah satunya mungkin melalui tools yang cukup simpel yang kami sediakan melalui Canva AI. Gitu. Jadi dengan adanya campaign ini tentunya sih impact-nya nggak cuma sekedar menaikkan brand awareness-nya dari orang yang nggak tahu menjadi tahu, atau dari orang yang tadinya takut menjadi berani mencoba. Ada lagi nggak sih impact-impact lain yang dirasakan oleh Canva Indonesia sendiri? Jadi sebetulnya impact atau harapan kami dengan adanya campaign ini yang paling utama adalah membuat kami satu langkah lebih dekat dengan misi kami, yaitu memberdayakan semua orang agar bisa mendesain. Jadi bagaimana kita bisa memberikan keberanian atau dorongan gitu ya, agar masyarakat di Indonesia bisa mengambil satu langkah pertama tersebut untuk bisa mewujudkan ide atau mimpinya. Iya, gitu. cita-cita ternyata tadi membuat suatu sesimpel kita ingin membuat suatu warung ayam geprek gitu kan, nggak tahu gimana mulainya gitu, mendesain juga nggak punya keahlian gitu. Ternyata sekarang semudah itu bisa diwujudkan gitu. Dan juga termasuk juga lini-lini yang lain, mau itu pengajar, mau juga professional worker, murid dan lain-lain. Kita merasakan dampak yang luar biasa terbantukan oleh Canva ini. Oke, Sobat Biskom, sebelum kita menutup gitu pertemuan ini, ada closing statement yang akan disampaikan oleh Mbak Stephanie yang tentunya akan sangat bermanfaat buat kita semua sebagai generasi muda nih, sebagai orang-orang Indonesia yang nantinya akan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Buat apa sih sebenarnya? Tentunya balik-baliknya buat Indonesia juga gitu. Boleh Mbak dinyatakan, disampaikan ke Sobat Biskom apa yang mau disampaikan dari Mbak Stephanie Ali sebagai wakil dari Canva Indonesia. Ya, oke, Sobat Biskom. Jadi mungkin kalau dari saya, pesannya cuma satu. Saya percaya bahwa kreativitas itu milik semua orang, dan semua orang itu punya ide-ide yang hebat gitu. Jadi jangan menunggu nanti-nanti, karena kalau misalnya menunggu nanti-nanti, ide-ide dan mimpi tersebut tidak akan pernah terwujud gitu kan. Kita butuh punya keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah tersebut dan mewujudkan mimpi kalian. Oke, jangan takut bermimpi intinya gitu, jangan takut mencoba. Apalagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa membantu seperti Canva. Ada juga teknologi AI, semua bisa disatukan untuk membangun dan membantu kita menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi thank you so much Mbak Stephanie udah mampir ke sini. Sobat Biskom, sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan juga komen supaya kita juga makin maju, makin dapat menerima input dan juga makin banyak menghadirkan pembicara dan juga topik-topik yang gak kalah menarik. Sekali lagi thank you so much Mbak. Thank you Canva Indonesia juga. Semoga makin maju, makin banyak maju bersama UMKM, pendidik, mahasiswa dan semuanya yang kita nggak bisa hidup tanpa Canva. Thank you so much pemirsa Biskom di rumah. Sampai ketemu di episode mendatang. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax.
Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.